Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Meruang. Ini kita di set baru ya. Kita sambil coba makan nachos. Nachos kemenangannya apa? Nah ini dia. Nachos. Coba dulu bos. Nachos. Coba dulu, kita cepet aja yang penting ya. Cepet aja. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa isu yang lagi ramai diperbincangkan di sosial media beberapa waktu lalu terkait dengan Pandawara Group. Ini salah satu akun TikTok yang paling gue idolain sih di TikTok. Dari sekian banyak akun-akun toksik yang ada di TikTok, ini salah satu yang gue. Jadi itu apa sih Pak sebenarnya? Gua belum. Ini dia yang ngikutin. Dia fans dari lama. Coba dijelasin nih Pandawara Group itu apa ya? kita bahas lagi. Oke. Gua belum banyak tahu loh, bener loh. Iya, gue juga loh. Kayak nama percetakan ya. Yang di biasa kita kalau Apa namanya tuh? Pandawa. Oh, Pandawa. Sebelah Buring. Iya kan ya? Sebelah Buring. dia nggak masuk ABCDE itu ya? Enggak, sebelah Buring. Lagi nih, kenapa kalau tiba-tiba? Iya. Masa ente nggak tahu Pak? Tahu. Anda? Tahu. Tapi kenapa ABCDE maksudnya Ya hubungannya? enggak kan? Dia kan Sama reklama, sama-sama pencetakan. Anano. Apa? Base. Benano. B. C. Apa? Buring. Apa nyambungnya apa ABCD? Lu enggak tahu, Sis? Nggak tahu. Sumpah demi apapun. Atau apa? Aku lupa siapa. Aladin Pak. Oh iya, anjir. Aladin. Sebelahnya Buring itu Aladin. Kano. Iya. Ya, cek Kano. Iya. Hah? Data. Data gue baru denger. Ada yang di sini udah nyebrang tuh Ya. deh. Saya kan masih di yang Oke. merah. Era, oke. Kayaknya ada yang F deh. Nama-namanya. Biar Mohon pusing maaf aja. deh, gue bukannya Pandawara apa. Iya. Kita fokus lagi Pandawara seperti apa. Iya, iya. Pandawa gue lupa tadi posisi di mana. Oke. Sebelahnya Buring tadi Aladin. Iya, Akbar. Saya mau Reza. Ya. Ya teman-teman, jadi tadi ada iklan. Kita lanjut ya. Apa Ki? Kira-kira Ki Pandawara itu Lupa gue Pandawa di mana? penjelasan singkatnya? Pandawa itu ya deket A sama B. Allahu Akbar. Ini waktu. Udah mau maghrib. Pandawara apa Ki? Kan Jadi lu Pandawara ngalamin ini banget. Pak, bukan Pandawa Pak. Pandawara ini yang gimana ini? Pandawara, Pandawara ya. Setahu gua itu dulu dia muncul di TikTok pertama kali. Ini juga gue cuma ngeliat di permukaan ya, nggak riset mendalam. Ada 5 orang lah gitu. Lu sambil nyelam nontonnya, gue nonton di permukaan. Ini kan kayak ada di episode pertama. Ada Pandawara. SpongeBob lu. Jadi lu nggak bisa sampai mendalam-dalam gitu. Apa Pandawara nyebur gitu? Oh iya bener. Kesian lu. Terus apalagi yang lu tahu dari Pandawara? Ya, Pandawara Group. Jadi mereka tuh satu grup, 5 orang ini nih menamakan nama Pandawara Group. Jadi Ini ya setahu perseorangan aja atau grup satu apa Pemerintah, 5 orang. maksudnya? Oh, ada yang sponsorin? nah itu gua nggak tahu sih. Setahu gua mungkin dari awal enggak Pas ya. awal setahu gue tuh Kayaknya udah- swadaya. Udah beberapa tahun yang lalu lah. Followers sekarang dia IG di 3 jutaan followers. 2 juta. Ya. Awalnya itu yang gue tahu gerakan dia tuh aksi bersih lah. Benar-benar aksi nyatanya mereka Bersih-bersih. bersih sungai. Dikirim ke IKN enak tuh. Dikirim ke IKN. Bersih-bersih. Bersih-bersih Lanjut. pemerintahan. Mau ketemu sama dia. Sana bisa. Sana bisa. Ya jadi konten mereka tuh ngebersihin sungai, gitu Hah? aja. Ngebersihin kali di sekitaran kita lah. Nah, dia bikin konten, jadi Oke. before afternya tuh kelihatan gitu. Oh kali yang sebelumnya kayak gimana, kotor, numpuk sampah segala macam. Nah yang bersihnya tuh kayak gimana? Yang kerennya tuh dia biasa ngambil shootnya tuh pakai drone view gitu ya. Wah itu sih. Ya, Jadi sebelum kotornya, pas kotornya tuh drone view-nya, terus afternya tuh berasa kita juga berasanya lega gitu ya nontonnya. ada satisfying, iya, ada satisfying. Itu sih yang gue lihat di konten-kontennya dia. Ya. Keren juga ya, maksudnya kalau misalnya mereka bergerak sendiri gitu. Apalagi tadi mungkin awalnya sendiri gitu ya. Ya, maksudnya itu bentuk nyata dari itu sih, gerakan Iya. masyarakat Iya, maksudnya. keresahan langsung masyarakat ya. Ini udah gatel, udah ya. Iya, mungkin mereka usul. Enggak ada mereka ini Pak. Bagus tapi maksudnya Iya bagus. positif banget.
support lah. Black. Keceplosan gimana? Ya mereka gatel sama pemerintahan. Iya, wajar, namanya anak Wajar. muda kan. Mana Pemda ini? Nah, itu Iya. dia nyentilnya di Cuman situ. ada apa? Maksudnya belakangan ini kenapa mereka jadi Iya, Bahasa. karena jadi sebenarnya nggak ada yang kontra sama gerakan mereka. Kemarin mereka Pastilah, itu gila aja deh yang kontra. bagus banget kan, positif banget. Mereka terjun ke Sungai Citarum untuk membersihin 350 ton sampah, Pak. Selama 7 hari. 350? Selamat iya. 7 hari dia 350 bersihin ton. Sungai Citarum, hasilnya 350 ton. 50.000. 350 ton. ton Sampah. sampah. Gitu. Salut. Tapi sebenarnya yang jadi perdebatan di sosial media tuh bukan aksinya dia. Itu jadi pemicu tapi akhirnya. Tapi yang menjadi masalah adalah Pemdanya kemana. Pemda atau Pempusnya ya, pemerintah pusatnya, sama masyarakatnya juga gimana menyikapi itu. Karena mau gimana pun kalau Pandawarannya udah nggak ada, istilahnya udah 5 orang ini udah tuir-tuir, kalau habit masyarakatnya tetap kayak gitu, Tetap aja nyampe. tetap aja akan ada Pandawara baru lain. Sedangkan pemerintahnya lepas tangan kan istilahnya, karena ya kita mengandalkan gerakan sipil aja. Gitu sih sebenarnya yang sayang. Nah, kalau dari segi arsitektural, menurut lu gimana pandangan soal ini? Karena kalau gua nggak salah ya, apakah gua di Perkot apa di Ekokot, gua nggak tahu, gua lupa. Pas selama kuliah itu gua ngeliat habit masyarakat dibentuk juga kan sama bentuk Desainnya. ada muka ada belakang rumah juga kan, sama desainnya kan. Nah, ada yang menganggap kalau coba seandainya dibalik kondisinya, apakah psikologis dan habit masyarakat itu juga jadi berubah gitu menyikapinya. Terus sebenarnya kan di belakang rumah nih, seolah-olah kan, ya belakang rumah dapur, belakang rumah, ya, tinggal buang sampah tuh, gitu nggak kan. kelihatan, Nggak kelihatan, nggak ada yang lihat juga. nggak ada yang lihat juga, nggak bayar uang iuran juga tiap bulan kan, tinggal buang aja. Coba seandainya kita melihat sungai itu sebagai hadap muka rumah kita aja. Kayak kita merawat dia juga seperti kita merawat taman, area yang kita aksesin itu setiap hari kita lewatin. Kayak gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Mungkin isunya jadi ke relokasi dong tadi. Tiba-tiba relokasi. Iya kan? Apa tiba-tiba Ini relokasi? udah mulai ikut-ikut Mulai pikirannya beliau nih. Tanpa nyebut nama. Kan ngomongnya normalisasi. Normalisasi tapi tidak normal. Penggusuran. Tapi ya maksudnya kan harus ada ini ya tadi ya, bisa sebenarnya pendekatannya jadinya sudut pandang arsitektural ya, bukan cuma tentang Regulasi lah. regulasi dan lain-lain. Ya cukup make sense sih, maksudnya kalau berdua, karena kan memang habit ataupun juga apa perilaku setiap orang itu kan bagaimana dia melakukan space-nya kan. Ketika memang tadi space yang abandoned, yang memang nggak ada yang lihat juga, Dead space. ya dead space, ya mungkin orang secara umum cenderung untuk ya udah aja gitu. Ya. Bisa melakukan ya buang sampah sembarangan tadi kali gitu kan. Mungkin bisa sih harus, tapi nggak tahu udah ada studinya atau belum ya. Mungkin bisa jadi harus dilakukan studinya untuk coba dimaksimalin gitu ya. Maksudnya dihidupkan area sekitar tadi pinggiran kalinya, mungkin dibikin pedestrian untuk orang olahraga mungkin, atau event-event weekend Ya. sehingga orang lebih melihat si kali itu jadi pusatnya mereka beraktivitas dan kegiatan gitu. Fotonya udah dihidupin nih, area sekitar sungainya nih. Udah ada pedestrian, udah orang lari kan, tapi tetap sampahnya. Jadi ikut lari sama sampah. Ya itu, Sampahnya tetap ada juga. itu udah baik lagi lah ya ke prioritas. Akhirnya nggak bisa cuma di infrastrukturnya doang kan, Oh ya. ada PR tentang merubah habitnya itu ya. Menurut lo PR besarnya di mana, Ki? Harusnya bolanya ini yang megang ini siapa? Yang paling bertanggung jawab di kasus ini? Harusnya kerjasama semua elemen. Diplomatisme. Mohon maaf. Off the record. Nyalahin pemerintah. Kita push dikit, nyalain Masyarakat. Semua elemen. Coba dielaborasi lagi, maksud Anda apa? Coba. Iya bener kan?
Jelasin dulu, nggak disampaikan dulu. Supaya lu yakin kita dulu. Tiba-tiba Kerja sama semua elemen kan. Pemerintah juga mendukung, masyarakat juga awarenessnya meningkat. Sungai bersih jadinya gitu. Tapi gue pengen setuju dengan desain itu menyelesaikan permasalahan itu menurut gue bagus banget sih, jenis banget. Dulu tuh gue inget banget Pak Nanda punya dia pernah nyinggung teori architecture as a language. Jadi arsitektur sebagai bahasa arsitek untuk menyebarkan pesan. Jadi pesan arsitek itu ya sebagai pesan seorang arsitek itu mendesain arsitektur yang mengubah sampai ke tingkat kebiasaan. Itu menurut gue bagus sih. Secara unconscious masyarakat itu ikut ke skenario-nya arsitek. Sebenarnya arsitektur bisa merubah habit juga berarti kan? Bisa. Atau sebenarnya faktornya lebih besar mana sih, habit yang ngerubah arsitektur apa arsitektur ngerubah habit? Menurut kalian? Arsitektur mengubah habit menurut gue ya. Iya, karena definisi arsitektur jadi bukan yang kayak bangunan atau gimana ya, tapi space yang coba ada gitu kan, space yang udah coba dibikin, apakah itu bentuknya hanya landscape atau leveling tertentu, sehingga Tatakan tisu buat tripod juga bisa. iya Seperti yang kita lakukan sekarang. Nggak tahu struggle kita dari tadi ya, tapi kita mencoba. iya. Ya artinya memang apapun itu, maksudnya landscape-nya segala macam, ya itu akhirnya orang kan kalau udah dicoba beraktivitas di situ nanti akan responnya kayak gimana. Dan kalau udah sering intensitas tinggi beraktivitas di situ banyak gitu. Ini contoh sederhana, di samping sungai jadi riverfront lah berarti kan ya. Dihadapkan jadi muka sekarang, bukan di belakang. Contoh lainnya tuh misalkan kebijakan soal pagar batas lahan private yang dipagerin. Kalau di lahan-lahan di bisnis misalkan di kayak Tamrin atau Sudirman kan, kalau lahan-lahan private-nya kan itu dipagar sekarang kan. Pedestrian ke lahan private itu ada batasnya, nyata, betul. Batas fisik nyata. Isunya apa sebenarnya dari awal? Harusnya kan keamanan. Security, keamanan. Tapi sekarang itu lagi digembor-gembor nih buat di perizinan, buat di perancangan kalau nggak pakai pagar lagi, pagar tinggi. Karena orientasi kita manusia, bukannya kendaraan, bukan lain. Jadi lebih memanusiakan. Nah, batasnya itu dihilangkan tapi di desain dengan atau di replace dengan landscape rendah atau apapun itu. Landscape rendah gimana sih? Ngerti Landscape rendah ya pada akhirnya cuma penghijauan semak-semak gitu apa gimana sih? lebih rendah lagi, bahkan taman-taman yang benar-benar cuma 20 cm 30 cm. Pertama isu keamanan ini jadi terjawab juga karena itu jadi front kan. Orang banyak mengawasi, jadi ada efek panoptikon kalau misalkan lo ingat. Jadi itu efek yang seakan-akan diawasi. Kalau nggak salah namanya panoptikon. Nah jadi orang bertindak di situ tuh udah nggak semena-mena karena merasa diawasi. Efek itu sebenarnya dihadirkan untuk ke pagar-pagar ini. Jadi orang pagar bisa menggantikan peran satpam. Bisa jadi. Contohnya di gedung, boleh sebut langsung. Bawa pentungan ke tapi. Jadi orang tuh nggak ada isu keamanan buat lompat atau memasuki area private lagi. Padahal nggak ada pagar gitu. Tapi ada landscape yang lebih proper gitu. Bisa berlaku untuk masyarakat Indonesia ya? Bisa sih, perlahan itu mengubah sih menurut gua. Iya, perlahan. Bisa lah, setahun dibalikin lagi ke sungai juga akhirnya gitu kan. Yang awalnya di belakang rumah, posisi di belakang sungai, tapi kita bawa hadirkan itu jadi depan di perform. Banyak kegiatan, banyak event tadi yang ada bilang banyak. Jadi orang nggak bisa saya mena-mena juga buat entah buang sampah atau ngelakuin apapun itu di sungai gitu. Karena dia udah lebih nyata sebagai muka jadi sekarang. Meskipun maksudnya selain memang kita mau coba tekanin dari habit masyarakat misalnya, yang coba dikritisin misalnya dari sudut pandang arsitektural, tapi juga sebetulnya dari sisi pemerintahnya udah sejauh mana. Ya, tadi konteksnya tadi Citarum yang ada 300.000 ton ya, itu kan 50 kg. Itu kan apakah pemerintahnya udah cukup aware misalnya untuk beberapa zona masyarakat yang memang misalnya dia nggak ada budget gitu buang sampah. Karena kan kalau kayak kita di sini di komplek
ada iurannya kan tiap bulan gitu. 50.000 atau 100.000. 50.000 biasa komplek elit sih. Ya tergantung ya. Ya nggak tahu lah ya. Maksudnya Gue sih sengaja juga 25.000. Iya, pesan gua 30.000 dah. Kira kesenjangan ekonomi terlihat ya di video ini. Beda ya kalau rumahnya Jadi 70 kayak- lantai. intinya lanjut kan pemerintahnya udah jadi gatel nih. Udah coba lihat lebih dalam dan coba penetrasi gitu, misalnya yang ngebantu jadinya kasih solusi kalau misalnya mereka nggak ada budget untuk buang sampah, supaya mereka nggak buang sampah ngambil gitu kan, nggak ngambil jalan pintas itu ya, apakah ada subsidi, apakah ada tim khusus untuk zona itu misalnya gimana gitu. Iya. Itu juga yang makanya Pemda juga harus dipush juga. Iya. Dan penting intervensi dari pemerintah ini gak cuma hanya sekedar soal bagaimana biar sampah itu nggak muncul lagi pasca Pandawara masuk ke sana gitu ya. Tapi lebih daripada itu kan ngomongin isu arsitektur kan gak cuma sekedar hal-hal yang tangible, hal-hal yang intangible juga kan. Salah satunya juga terkait dengan ada nih pendapat dari seorang wakil ketua MPR. Dia mengatakan bahwasanya ini berkaitan dengan transportasi umum. Dia mengatakan bahwasanya ini ramai juga gara-gara kemarin desakan dari masyarakat agar para pejabat ini naik transportasi umum kan, yang Pak Bahlil jawab, jangan ngajarin saya kan mantan supir gitu kan. Itu agak nyeleneh juga sih ya jawabannya. Iya. Gue agak ragu sih dia mantan supir apa knalpot. Ya tapi kita lanjut Ke sensor. ada sensor kayak sensor maaf Pak Bahlil maaf. Nah, Pak Hidayat Nur Wahid selaku wakil ketua MPR ini ikut berkomentar, katanya bahwa kalau saya keluar dari gedung DPR MPR di Senayan itu mana ada transportasi umum. Mohon maaf, saya dari tadi ngomong kasar. Mohon maaf Pak, itu aja mohon maaf. Banyak banget transportasi umum sana. Ada stasiun Palmerah, tinggal 2 menit jalan kaki, itu 2 menit doang gue yakin. Tapi lagi lihat beliau ini tuh Pak Hidayat Nur Wahid. Dia tuh mau jabat berulang banget ya. Betul. Dia di Dalam Senayan artian? tuh Akamsi Senayan ya. Beliau ini Akamsi Senayan. Tapi udah tahu ya. Dia lebih tahu daripada lu ya. Dia lebih tahu jadi daripada lu. Iya. Berarti stasiun Palmerah itu properti ya, udah kayak OVJ ya. Stasiun Palmerah kita selama ini. Busway yang di depan Senayan itu, yang di seberang Orang-orang antri itu ekstras itu ya. Figuran itu ya. Kayak pagi jolokin aja dulu. itu setannya Udah kayak Sule ngedorongin Olga. Itu ternyata selama ini ya pengetahuan baru buat gue nih. Itu ya. Jujur sih gue belum pernah jadi pejabat di Senayan ya, jadi gue nggak tahu. tapi nggak pernah jadi pejabat ya. Aku pernah sih lewatin depan Senayan itu Pak, naik busway. Ini banyak kan opsinya kan. Di sana kan banyak banget. Apalagi Senayan itu ya lumayan sentral ya. Iya. Apakah masih masuk ring 1 jangan-jangan itu Senayan itu? Iya. Ya, maksudnya agak lucu sih kalau misalkan dia bilang di Senayan itu susah ya. Dia mempertanyakan gua harus naik transportasi umum yang mana gitu. Kalau mau ngomongin susah nih, apa lo mau ada? Belum lagi beliau kan juga ngomong nanti kalau telat Nah, dibully lagi. kalau telat gimana? Nanti bisa dibully lagi, nanti telat rapat. Mohon maaf. Lo kenapa? Dilanjut. Ntar ofensif banget. Biar masuk penjara. Kan enak kalau teman masuk penjara kan ada achievement gitu ya. Ada milestone baru dalam hidup. Unlock. Unlock. Kalau di game tuh ada unlock. Emang pernah nggak? Telat Pak. Enggak dong. Pada rajin semua. Rajin semua. Yang tidur tuh sedikit lah. Yang nonton film juga sedikit lah. Sedikit. Film apa sih? Pendidikan. Oh iya. Nonton film pendidikan. Film meeting Dokumenter, film dokumenter.
Nggak ada film-film yang negatif itu nggak ada kata DPR. Apalagi main judul kan? Nggak ada yang kayak gitu. Itu paling main itu Candy Crush ya? Candy Crush itu, Candy Crush, main Mobile Legend, Candy Crush sih paling masuk akal soalnya sama ya, mecah-mecahin gua. Iya. Mirip lagi ya bener. Tapi ngomongin soal katanya kan dia ngomong akses susah kan. Yang akses susah tuh stasiun Cikini. Pernah nggak akses stasiun Cikini? Pernah. Itu aksesnya tuh lu tap di stasiun Cikini, keluar dari situ langsung jadi peserta Benteng Takeshi. Ada yang ngipas-ngipasin. Tuh kalau depan lu turun stasiun Cikini ada yang ngipas-ngipasin. Rajanya di mana? Maafkan dia raja. Rajanya di mana nontonnya? Bodoh kamu. Ada di situ di keluar. Itu yang rajanya itu di pangkalan Gojek itu. Bodoh kamu. Doakan aku ya. Doakan aku ya. Ayo, Stasiun Cikini kan ada pagarnya tuh. Siang. Tapi tuh lucu banget sih kalau lu lagi jam-jam sibuk ya pagi-pagi ya. Ada jadi orang loncat-loncat Pak. Banyak banget pak. Banyak banget. Gua kalau misalkan kesana sore, misalnya orang pada pulang kerja gitu ya, ngepas pagi-pagi. Kalau gua lagi ketemuan sama teman gua, apa enggak ke perpustakaan itu ada dekat perpustakaan juga kan. Lucu aja gitu, gua ngeliat orang yang lompat-lompat nyari duit itu sih. Yang serem sebenarnya kan itu kan langsung jalan raya. Ada mobil gitu kan. Gua takut itu aja sih. Kan turnover kan buat balik ya. Takutnya gua kalau ada orang lagi serempet truk, ada truk. Takut gitu aja gua. Salah udah langsung meninggal. Viral dong. Ya jangan sampai pak. Allahi wa inna ilaihi rajiun. Gua nggak tahu sih tapi udah ada yang pernah kayak gitu belum ya? Gua nggak tahu sih. Mudah-mudahan enggak sih ya. Mudah-mudahan Ya harusnya sih iya. belokan gitu pelan lah. Iya. Harapannya tuh pejabat-pejabat tuh, maksud gua naik transportasi umum biar sadar kalau hal-hal kayak gitu kan bisa diselesain kan. Nah, Make sense dong, beliau nggak mau bingung langsung kan dia disuruh naik gitu juga nggak mau dong, susah. Ntar kalau jatuh nggak ada yang apa-apa. kerja. Nah, PR ya. nah izin sakit gimana dong? Iya. Berarti mereka menciptakan solusi selama ini yang untuk dihindari juga buat mereka. Solusinya langsung dihilangin aja, kita semua naik ini aja semua, naik mobil, naik patwal semua aja gimana? Patwalnya ya. Kita di patwalnya. Ngapain kamu? Ngapain? Kakak gitu ya. Marah cuma gitu doang. Ngapain kamu? Berjalan tapi. Ngapain kamu? Sampai kamu lebih ratong. Kembang. Ya, yang di Cikini itu kasusnya. Ya. Sebelumnya kan nggak ada pagar ini. Sebelumnya nggak ada pagar. Pagar ini. Zaman dulu kita kuliah kan sering tuh ke Cikini kan. Ya. Belum ada tuh pagar, langsung Belum bisa ada. nyebrang kita. Yes. Jadi sekarang dipagar. Jadi orang diarahkan untuk keluarnya itu nyamping mengitari stasiun. Betul. Tapi gue yakin ada alasan sih Pak. Maksudnya Alasannya apa menurut lo? Kalau dari sudut pandang pemerintah? gimana ya? Gue pikir tadinya karena ini sih supaya orang kan nyebrangnya lebih terpusat gitu. Iya. Iya. Nggak ngerasa gitu. Karena kan memang platformnya cukup panjang, pedestriannya panjang, jadi orang bisa dibawa kemana aja. Iya. Jadi mungkin ada kemacetan mungkin kalau misalnya nggak dipusatin gitu ya. Tapi maksud gua bedanya dia bikin, misalnya dia bikin zebra cross itu langsung gitu, kalau turun eskalator langsung Iya. sama zebra cross yang agak jauhan dikit tuh apa bedanya? Karena sama-sama maksudnya sama Mengurai. butuh nyebrang kan. Oh iya. Ya mungkin di samping itu exitnya stasiun Cikini ya emang di ujung situ ya. Mungkin bisa diarahin ke langsung ke tengah kalau emang mau exitnya di tengah. Iya. Jadi orang terpusatnya di tengah aja gitu. Jangan dibikin orang keluarnya di ujung suruh muter lagi. Iya. Karena faktanya kan pada akhirnya ya itu lagi orang banyak yang lompat lagi. Iya. Jadi orang Jadi lomba-lomba dengan kakek. approach-nya ya solusi approach-nya itu kurang matang ya studinya ya. Bisa jadi jangan-jangan harusnya jalan yang buat kendaraan itu yang dimodif gitu ya. Jadi misalnya Pakai duri gitu. Duri bocor semua bannya, jadi nggak ada kendaraan lewat itu. Ore, kendaraan semua. besok nggak ada malas. Kendaraan juga bener Takeshi ya berarti. Waduh, ada duri. Kayak apa? Crash Bandicoot.
Ngindar-ngindar. Dia kayak intervensinya mungkin bukan ke orangnya gitu, menangin orangnya dibanding menangin kendaraan. Maksudnya saat ini kan berarti kendaraan, maksudnya orangnya yang harus beradaptasi tuh lebih betul, jauh ya, betul. karena mungkin ya ada orang-orang yang nggak bisa, jadinya lebih milih untuk membahayakan nyawanya tuh. Betul. Tuh. Dan prioritasnya kemana? Prioritasnya jadinya ke orang yang punya kendaraan terlebih dahulu dibanding apa istilahnya kalau pejalan kaki bukan ya biasanya mah saya apa pejalan kaki Ya pejalan walkernya lah pokoknya. Ya. Ini padahal orang yang istilahnya nggak ngeluarin emisi itu malah di nomor 2 kan gitu sebagai masyarakat yang bukan prioritas. Karena pejalan kaki nggak bayar pajak. Bayar pajak juga. Kalau motor, mobil kan ada bayar pajak. Listrik. Pajak kendaraan nggak? Betul. Kalau pejalan kaki nggak ada pajak pejalan kaki. cuma kan pajaknya harusnya kan bikin infrastrukturnya juga jadi proper kan, untuk bukan cuma untuk si kendaraan tapi untuk si pejalan kaki. Meskipun ada perdebatan soal zebra cross atau JPO. Dan terus permasalahan lain lah ya. Ya seenggaknya ya itu kalau misalkan emang concernnya turun stasiun Cikini tetap padat di arah situ, tapi muncul 2 masalah. Tetap padat karena orang juga pada akhirnya nyebrang juga. Jadi kayak ada 2 masalah besar yang akhirnya muncul ya. Semoga para pejabat kita ini makin sadar ke depannya kalau Transum kita ini emang perlu banyak pembenahan. Makin sering lah turun ya ke transportasi umum yang ada di sekitar kantor mereka gitu, sering-sering akses KRL, sering-sering akses Transjakarta. Sekarang udah enak kok, MRT udah enak banget sekarang. Terintegrasi juga kan. Betul. Apalagi kalau mereka kerja di Senayan tadi kan. Iya. Nggak ada tempat. Udah nggak ada, iya. Enak, bro, Senayan mah. Iya. Apalagi semenjak Mas Gibran jadi wapres ini. Iya, jadi sebenarnya Kenapa dia gue jujur nggak tahu. nggak ada emang lanjutannya juga. Apa yang dikerjain ya? Siapa tahu kan mereka nemuin benteng Takeshi lainnya kan di stasiun-stasiun mana gitu, atau Transum mana. Iya. Tinggal ada orang yang nembak-nembakin aja. Tuh guys. Ayo manis, tung. Jembatannya gede. Kan tahu nggak sih? Ada yang dari bawah lemparin bola. Tapi ketawa-ketawa aja. Ya. Iya. Mau iseng tapi malah jadi kocak ya. Ayo manis. Lu tau gak sih tempat syuting asli itu kan belakangnya hutan ya? Pernah kayak ada orang kayak kelempar banget gitu masuk ke hutan, kan serem banget. Udah manajemen resikonya pasti udah diperhitungin deh. Ya semoga lah ya para pejabat kita ini. Apalagi lagi santer juga kan, 8 minggu terakhir tuh yang belakangan ngomongin efisiensi. Betul. Ya, Anggarannya ya. Nah, anggaran kan di kementerian, di lembaga negara. Ya kalau misalnya tunjangan transportasinya bisa dialihin yang lain. Iya. Bukan ke MBG sih, tapi maksud gua ya. Emang kenapa yang BG masalah? Iya, itu kan semua anggaran udah sono, mohon maaf. Oh. Tapi kan bagus MBG itu programnya. Sih memang prioritas ya. Iya. Buat kalau pintar semua tapi nggak makan, gimana? Profesor nggak makan, Puasa aja tapi dia. Puasa. nggak makan. nggak makan. Seminggu nggak makan profesor. Ya puasa seminggu nggak boleh nih. Makan paling penting. Itu ya. Iya. Jadi pejabat diarahkan untuk naik Transum. Iya. Ya mungkin bisa jalan dengan efisiensi yang Bapak Presiden Prabowo. Iya. Kita dukung lah. Daripada beli crown nggak, mending bikin pagar di Cikini. Atau mungkin kita terlalu negatif thinking kali. Siapa tahu bukan cuma benteng Takeshi, Ninja Warrior. Jadi habis pagar nanti ada tali begini. Ada tali begini. Lebih ekstrim lagi. Udah makan sehat kan, aktivitas fisik juga sehat. Oh iya benar. Masyarakat kita ada rayu semua. Sehat kan? Sehat semua. Ya kita mungkin gitu ya. Di episode kali ini semoga masyarakat Indonesia makin sehat dan semoga MBG semakin maju. Semoga Mas Gibran semakin sehat walafiat di sana. Terima kasih semua.